Ya, karakter dasarnya, nilainya pakai husnun, ihsan, tapi ketika dipraktekkan birrun. Seakan memberi kesan kepada kita dalam bahasanya. Kalau mau berbakti pada orang tua, lakukan dengan niat yang bersih. Jangan asal aja dipenuhi, tapi hatinya tidak tulus. Nah, coba ke depan dulu, ya mah, tapi di hati bilang, baru tadi disuruh, sekarang suruh lagi. Nggak begitu. Saring yang kotor itu. Tulus saja bersih, lakukan karena Allah. Iya aja dalam orang tua, iya aja lah. Yang nggak ada orang tua nggak bisa lahir, nggak ada kita dengan izin Allah gitu kan, syariatnya begitu. Gitu. Ya orang tua iya aja dulu sepanjang mengarahkan pada kebaikan. Kalaupun salah, ditolak dengan cara yang lembut. Ya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini tingkatnya tinggi setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disandingkan nanti dalam riwayat lain, ridha Allah pun ini nanti akan diberikan kepada seorang anak ya, berdasar ridha orang tuanya. Sepanjang orang tuanya benar dalam memberikan ridhanya. Ya, itu urutannya gitu kan. Nah, ini urutan yang kedua. Nah, ada yang mau saya katakan begini. Kenapa ketika dipraktekkan jadi birrun? Ayatnya mengatakan husnun. Nah, tahu nggak birrun artinya apa? Baik. Baik itu apa? Birrun. Birrun apa? Baik. Ya. Jadi baik itu ada 5 ya. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan atau husnun, ada saleh. Dan birrun itu pelengkapnya untuk praktikalnya. Saya langsung ke birrun saja supaya nggak panjang. Birrun itu asalnya begini. Birrun itu asalnya adalah proses untuk menyaring segala yang kotor sehingga yang baiknya muncul. Ya, menyaring yang kotor sehingga yang baiknya muncul. Kalau melekat kepada pemiliknya, pelakunya, itu berubah menjadi mabrur namanya. Mabrur, dari kata birrun jadi mabrurun. Makanya pernah dengar ada kalimat haji mabrur? Nah, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima namanya haji makbul. Qabila yaqbalu, fa qabilu mengatakan makbul. Mabrur itu adalah proses haji yang dilakukan dengan menyaring segala karakteristik yang kotor saat berhaji. Sehingga ketika pulang melahirkan karakter yang lebih baik, yang mulia dan melekat pada pelakunya. Sehingga berubah. Yang tadinya amarah tak tertahan pulang-pulang jadi penyabar, jadi baik, jadi apa. Itu mabrur namanya. Dan kalau dia bisa jaga itu sampai dengan meninggal, itu surga jaminannya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Makanya orang setelah haji, orang Arab itu suka memberikan pengingat, bukan gelar. Ya. Jadi misalnya di baru nyampe bandara udah marah-marah kan, mana pesawatnya gini-gini, orang Arab mengatakan ya haj. Maksudnya Pak, Bapak telah haji. Ada jaminan kebaikan, masa harus ditukar dengan kotoran lagi gitu. Itu maksudnya. Nah, orang Indonesia panggil Pak Haji, di lisan orang kita itu mengingatkan Bu Haji. Maksudnya apa? Bu, Ibu sudah haji, Bapak sudah haji, jaga ya nilai itu sampai dengan meninggal supaya dapat jaminan yang terbaik sesuai dengan yang Nabi janjikan. Itu. Jadi bukan gelar. Ya. Pak Sony lewat ya, Pak Haji Sony, ya. Bukan begitu. Kalau ada gelar tuh, ibadah ada gelar, di Islam paling banyak gelarnya. Luar biasa kan? SHI, ya, sholat, haji, infak. Jadi banyak gelarnya tuh, ya. Nah, jadi kembali ke sini ya, kembali ke sini, birrun. Nah, kenapa di sini bakti pada orang tua pakai birrun di praktikalnya? Ya, karakter dasarnya, nilainya pakai husnun, ihsan, tapi ketika dipraktikkan birrun. Seakan memberi kesan kepada kita dalam bahasanya. Kalau mau berbakti pada orang tua, lakukan dengan niat yang bersih. Jangan asal aja dipenuhi, tapi hatinya tidak tulus. Nah, coba ke depan dulu, ya mah, tapi di hati bilang, baru tadi disuruh, sekarang suruh lagi. Nggak begitu. Saring yang kotor itu. Tulus saja bersih, lakukan karena Allah. Iya aja dalam orang tua, iya aja lah. Yang nggak ada orang tua nggak bisa lahir, nggak ada kita dengan izin Allah gitu kan, syariatnya begitu. Gitu. Ya orang tua iya aja dulu sepanjang mengarahkan pada kebaikan. Kalaupun salah, ditolak dengan cara yang lembut. Gitu. Wala taqul lahuma uff. Ya, saja nggak boleh gitu ya. Nggak boleh berarti mukul boleh. Enggak. Yang kecil aja nggak boleh, apalagi yang tinggi. Jadi kerjain aja dulu. Ya, bismillah untuk menyenangkan orang tua itu. Makanya nanti ada banyak kasus di sini sampai orang jihad disuruh pulang sama Nabi. Ya, kasus sederhana. Dia jihad, temannya ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ibunya nangis tuh, nangisin dia. Ya, belum siap melepas dia. Panggil sama Nabi. Sini kamu. Kenapa Rasulullah? Kamu pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa sebagaimana engkau membuatnya menangis. Nanti masuk ke hadis ya, kita nggak usah buru-buru, nanti akan masuk ke situ. Apa kisah asalnya nanti? Ini banyak sekali. Ada yang dosa pezina dan sebagainya. Terus banyak loh dosanya. Pengen tobat, sama Ibnu Abbas disuruh, punya ibu nggak? Punya. Pulang ke rumah. Tingkatkan bakti ke ibu, itu cara tobat terbaiknya.
Kenapa? Dijawab sama Ibnu Abbas. Apa jawabannya? Nanti saat masuk bab ini. Tapi dasarnya adalah birrun. Kalau mau berbakti pada orang tua, birrun. Jangan banyak ini itu pamrih. Hatinya jangan gerusuk-gerusuk. Tulus aja bismillah kerjain. Nah, kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian. Ya, bahkan dalam kebaikan pun sholat, nah, iya mah ya, tuh, udah, terus di hati muncul lagi kan, itu bukan birrun namanya. Tapi ya namanya birrun berarti ada perjuangannya. Namanya orang nyaring kan berjuang, ya pasti berjuang. Jadi karakter itu pelan-pelan diperbaiki. Jadi kalau kita pun orang tua melihat anak, saya sama juga ke anak, kan? Karena pengaruh lingkungan macam-macam, keinginan mainnya tinggi, ya, pelan-pelan menyesuaikan. Selalu berpikir nanti ada adab lagi dari orang tua ke anak. Ya, saya tanya misalnya, anak 5 tahun, dihisab nggak sama Allah? Dihisab nggak? Kalau dia salah, Allah marah nggak? Allah aja nggak marah, masa ente marah? Saya itu kalau misalnya anak gini, terus mau marah kan? Tahan. Allah aja nggak marah, kok saya marah? Ya, jadi pada yang membahayakan, tarik, tegas, tapi pada sesuatu yang tulus gitu. Itu kalau kita ngaji itu enak gitu. Walaupun memang praktikalnya kadang-kadang harus bergulat dengan setan. Ya, dan saya kadang kalau udah agak kesel sama setan, saya keluarin lewat lisan. Ngapain kamu Tan? Gak akan menang. Ya, kadang harus keluar sih. Ya, kalau ada setan rumah, dasim kamu gak akan menang. Udah. Ya, kalau masih kesel begitu tuh muncul, saya tinggal minum teh gitu. Biarin.